Hai, selamat siang. Pada hari ini saya mau share sesuatu yang bernilai ya. Memang saat ini kita lagi mengalami pandemi ya. Banyak penghasilan yang turun, banyak pabrik yang berkurang omsetnya, toko juga sedemikian. Tetapi ya mungkin pada saat ini kita mulai tahu bahwa tidak semuanya masa krisis ini akan menjatuhkan. Tapi ada kesempatan di balik bencana yang datang. Nah, pada sini saya mau share tentang kesempatan itu yang mungkin kita dapatkan. Ya, mungkin bukan dalam setahun atau 2 tahun, tetapi akan kita dapatkan. Saya akan cerita tentang perusahaan yang listing ya. Listing artinya terbuka, perusahaan yang terbuka dijual di Bursa Efek Indonesia. Salah satu perusahaannya adalah Adira Multi Finance. Ya. Saya akan cerita tentang simpelnya saja. Ini mungkin terlalu banyak yang bagi yang awam mungkin ini terlalu banyak ya, terlalu banyak dan saya akan buat simpel supaya kita semuanya paham seberapa simpel dan sederhana sebenarnya mengambil kesempatan pada saat ini. Ya, kita bisa fokus di share ya, last price ya, share last price bahwa harga saat ini ya kalau kita cek tanggal 22 bulan 05 2020 harganya yang harga ADMF ya 6.450 per sahamnya. Ya, fokus di sini saja, abaikan dulu angka yang lain. Dan perhatikan juga EPS ya. Ya, ini adalah EPS. Artinya setiap satu saham yang bernilai 6.450 dapat menghasilkan laba bersih ya 2.000. 2.000 ini adalah yang distankan ya 2.000. Karena pada saat ini laporan keuangannya baru 3 bulanan di tahun 2020. Kalau tidak ada masalah yang berarti yang dialami Adira, maka dia bisa mendapatkan yang distankan laba bersih per sahamnya 2080. Kalaupun tidak nyampe ya, ya kedepannya tahun depannya atau 2 tahun depannya pasti akan pulih ya. Kita berharap Adira ini pulih, ya pulih. Jadi kembali lagi dengan harga 6.450 dan laba bersih setiap sahamnya 2080. Artinya dalam 3,1 tahun, ya, artinya 3,1 tahun, maka modal kita yang kita gunakan untuk membeli di harga 6.450 akan break even point. Ya. Kita dapat keuntungan senilai yang kita investasikan dalam 3 tahun. Ya, dalam 3 tahun. Ya. 3 tahun itu adalah kesempatan yang sangat baik. Karena apa? Karena kita tidak perlu memikirkan untuk menjalankan perusahaan ini karena perusahaannya jalan seperti biasa ya, tanpa kita harus pikirkan, tanpa kita harus kendalikan, tanpa kita harus atur-atur, perusahaannya berjalan ya. Direksinya bekerja untuk perusahaan ini untuk menghasilkan keuntungan yang lumayan bagi kita bila kita jadi pemegang sahamnya. Ya, ya, ya artinya kita tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan hasil bagi dari perusahaannya karena perusahaan memberikannya dengan senang hati kepada kita bahwa aset kita bertumbuh menjadi 2 kalinya dari aset kita bertumbuh 2 kali dari yang modal yang kita tanamkan setelah 3 tahun ya 3 tahun dan memang Adira ini adalah perusahaan yang membagikan dividen, artinya setiap tahun dia membagikan uh,
setengah dari laba bersih kepada kita. Ya, artinya setiap tahun juga ya kita mendapat uh, return ya, return sebesar 15% ya, dipotong pajak mungkin 13% per tahun. Ya, itu uang tunai yang akan diberikan perusahaan kepada kita. Asalkan perusahaannya tetap menghasilkan laba bersih ya. Mungkin ada pengaruhnya pandemi ini, tetapi kita berharap ke depan dan ke depannya tidak ada masalah lagi ya. Dan itu adalah pada saat ini ketika kita mengambilnya di 6.450 ya. Kesempatan ini tidak terjadi setiap tahun ya, tidak terjadi selalu ya. Tidak terjadi selalu ya. Karena pandemi. Kalau ada pandemi seperti ini ya, krisis ini menyebabkan orang panik sehingga orang bisa menjual harga sahamnya untuk mendapatkan uang cash. Kalau kita lihat di triwulan ketiga tahun 2019 pernah harganya di 10.900. Ya, selain kita mendapatkan dividen ketika pasar pulih, kita juga mendapatkan capital gain ya. Selisih dari 10.906 dari ke 6.450 ya, itu di atas 50% capital gain-nya apabila kita jual di harga 10.900 ya. Mungkin ada di antara kita bertanya, apa yang terjadi jika pasar menurunkan harganya? Harganya tidak lagi 6.450, mungkin ke 4.000, mungkin ke 3.000, mungkin ke 1.000. Itu mungkin saja ya. Tetapi perlu kita tahu bahwa ketika kita tidak menjual sahamnya ya, kita tetap merupakan seorang pemilik, pemegang saham dari perusahaan ini. Memang sebagian kecil saham yang kita pegang, tetapi kita akan tetap sebagai pemilik yang berhak mendapatkan dividen per sahamnya sebesar ini jika perusahaannya tetap berjalan dengan baik. Jadi tidak usah khawatir ya, tidak usah bimbang, kalaupun turun dibiarkan saja. Dan ketika itu sudah naik perusahaannya, nilainya, harganya, karena orang tidak panik lagi, kita bisa jual aja di harga 10.900 misalnya, atau di atasnya, itu tergantung kita. Ya, itu tergantung kita. Ini adalah kesempatan yang baik ya. Dan memang perlu juga saya ingatkan bahwa ini juga kita memiliki risiko. Apa yang terjadi apabila bangkrut ya? Bisa saja sih terjadi karena kita tidak pernah tahu ya. Kita tidak pernah tahu apa akibat pandemi terhadap ADMF ya. Ya, karena dia juga memiliki utang ya, utang dan tetap membayar utang ya. Hampir sebesar ini interest expensive, hampir sebesar dari laba bersihnya nanti. Ya, ini adalah resiko yang perlu kita pikirkan, karena ketika kita membeli saham perusahaan ADMF bukan hanya hartanya yang kita pegang, tetapi hutangnya juga menjadi bagian kita. Tetapi jika perusahaan ini bangkrut ya, maka harta kita yang hilang hanya sebesar dari perusahaan ini ya. Harta kita di luar Adira ini ya tidak akan diganggu gugat ya. Beda dengan misalnya kita mengambil utang ke bank ya, dan kita buka usaha, dan apabila usaha itu tidak menghasilkan keuangan malah merugikan, utang itu akan tetap menjadi bagian kita ya, yang harus kita bayarkan. Tetapi waktu kita memilih Adira ini, itu tidak perlu demikian. Kita akan tetap mendapatkan keuntungan dan risiko kita terbatas hanya pada sebesar perusahaan ini. Ya, ya itu juga masih kesempatan yang bagus bagi kita. Jika kita ingin tidak hanya sebagai karyawan atau pegawai saja, tetapi kita juga ingin
memiliki usaha dan memiliki resiko, dan memilikinya dengan resiko yang terbatas ya. Ya, ada baiknya gitu jika kita ingin membeli perusahaan di bursa efek ya, kita tidak membeli hanya satu jenis perusahaan aja, tetapi kita juga membeli perusahaan yang lain. Saya saat ini tidak menceritakan perusahaan yang lain, tetapi ada banyak kesempatan di sana. Tetapi kita harus memastikan perusahaannya adalah perusahaan yang baik, menghasilkan laba bersih yang tinggi, ya, dan lebih baik lagi apabila hutangnya tidak ada atau sedikit saja. Ya. Saya akan menceritakan kembali ya, kenapa ini jadi kesempatan ya, kesempatan ya. Ini bisa saja kesempatan ini tidak berulang kali terjadi setiap tahun, karena sejarah membuktikan bahwa resesi terjadi 10 tahun sekali ya. Dari tahun 97 juga terjadi, 2008 juga terjadi, dan 2020 ini terjadi ya. Memang tidak persis 10 tahun sekali, tetapi itu tetap kesempatan bagi kita. Nah, ini akan saya perlihatkan harganya melalui grafik. Sebelum 2008 Oktober ya harganya itu Adira itu ada di 2.700 ya, bahkan sampai ke 3.000 pada saat 12 Maret 2008. Ketika krisis Asia Tenggara, Asia melanda ke Indonesia, termasuk Indonesia, bukan hanya Asia ya, dan merembet ke seluruh dunia ya. Walaupun yang paling berdampak adalah Asia ya. Kita bisa melihat bahwa harganya drop dari 3.000 sampai ke 1.250 ya, 1.250 ya. Ini orang panik ya. Pada saat ini ya, kalau kita perhatikan orang juga panik karena orang juga ragu-ragu apa yang akan terjadi ke depan. Demikian juga pada tahun 2007 itu ke 2008 Oktober, orang juga tidak tahu apa yang terjadi, sehingga orang menjadi panik dan menjual saham-saham yang dimilikinya, sehingga harganya turun hampir 50% ya, lebih dari 50%, ya. Pada saat ini ketika terjadi resesi ya, bursa efek melalui sistemnya sudah memiliki sistem yang lebih baik daripada tahun 2008 ya. Kalau tahun 2007-2008 itu, seingat saya dalam sehari itu harga saham itu bisa drop lebih dari 10% ya. Tidak ada kendali sehingga orang bisa panik luar biasa terjadi. Tetapi pada saat ini, pada saat 2020, harga per sahamnya itu sudah dikendalikan. Turunnya per hari itu maksimal 7% ya. Sehingga orang tidak terlalu panik, sehingga akibatnya tidak terlalu parah juga ya. Kita berharap tidak terlalu parah. Karena kita juga tidak tahu bagaimana situasi dan kondisi saat ini, bagaimana orang sampai jatuh, menjual harga sahamnya sampai jatuh lebih dari setengahnya. Mungkin saja ya, mungkin saja. Nah, jika kita pada saat kondisi ini ya, kita misalnya ada di Oktober 2008, kita tidak akan pernah tahu apakah harga sahamnya naik atau turun. Tetapi kalau kita melihat bahwa harganya jatuh dari 3.000 ke 1.250, itu adalah kesempatan yang baik bagi kita. Ya, andaikan juga kita membelinya di 2.000 ya, di 1.500 atau 2.000 ya. Ya, itu juga adalah kesempatan yang bagus karena kita membeli di setengah harganya, kesempatan yang bagus. Ya. Dan apabila kita perpanjang chartnya sampai 2009, Desember 2019, maka kita akan ketemu ternyata harganya naik sampai ke 7.000 ya. Ya. Ketika pulih, ketika orang tidak panik lagi. Ya. Ya, anggap kita beli di harga 2.000 dan jual di harga 7.000, itu sudah naik kelipatan 3 kalinya. 3,5 kalinya. Modal kita bertambah 3,5 kalinya. Ini adalah nilai yang besar jika kita berani investasi dengan nilai yang lumayan besar. Bayangkan saja jika ada yang berani 100 juta di harga 2.000 ya, 2.000 ya, menjadi 3,5 kalinya, artinya nilai uangnya menjadi 350 juta.
hanya dalam 1 tahun lebih. Ya, ini adalah kesempatan yang baik. Jika ada yang berminat, saya akan dengan senang hati menceritakannya. Karena untuk membeli saham di Bursa Efek, yang perlu kita utamakan bahwa kita tidak pernah berutang untuk membeli saham, karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi kalau memang kita sudah punya pengertian yang luas tentang Bursa Efek Indonesia, ya, kita bisa saja mendapat kesempatan melalui utang, tetapi itu tidak disarankan. Lebih baik dengan modal yang ada, ya, kita yakin bahwa perusahaannya akan naik ke depan. Ini juga punya resiko, sehingga kita harus menginvestasikan uang untuk membeli sahamnya dengan resiko sebesar yang kita sanggup terima, berapa hilangnya ke depan. Ya. Tapi percayalah, ini adalah kesempatan yang baik tahun ini, ya. Dan ini tidak akan pernah kembali di 2021, kita tidak pernah tahu 2022, 2023. Dan saya ingatkan juga bahwa 10 tahun itu adalah masa tunggu yang lumayan, ya. Di beberapa orang teman yang saya kenal atau cukup dekat, saya akan menceritakan kesempatan ini. Saya sudah menceritakannya kesempatan ini sebelum tahun 2020. Ada yang saya ceritakan di 2017, 2018, mungkin 2016, ya, bahwa ini yang terjadi. Tetapi itu tidak terjadi di 2018, ya. Dan itu terjadi di 2020. Ya, saya juga tidak tidak memprediksi bahwa akibat pandemi ini, COVID-19 akibatnya terpuruk bagi kita semuanya. Tapi ingatlah bahwa ini adalah kesempatan yang baik. Ya. Memang resikonya ada, resikonya. Kita tidak ingin Indonesia bangkrut, ya. Kita berharap Indonesia tetap jaya maju, perekonomian baik. Dan kita perhatikan bahwa orang-orang juga akan berusaha untuk tetap membangun perekonomian. Bagaimana mereka membangun perekonomian dengan tetap melakukan kegiatan usaha, kegiatan produktif untuk membangun perekonomian Indonesia. Sehingga kita sama-sama setuju bahwa kita sama-sama ingin Indonesia kembali pulih. Dan kita berharap kembali pulih. Ya, dan ketika itu kembali pulih, kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa melalui saham ini. Mungkin ada yang bertanya, kenapa saya share demikian? Ya, karena saya tidak ingin hanya saya saja yang tahu tentang kesempatan seperti ini. Sungguh saya berharap jika dulu sekali, mungkin ketika saya masih SMP, ya, ada yang mau cerita tentang hal ini kepada saya. Ya, jika teman-teman, saudara, bapak, ibu mendapatkan informasi ini adalah kesempatan yang baik, karena saudara menjadi tahu bagaimana memanfaatkannya. Ya, jika ada yang ingin mengambil kesempatan ini, ya, bisa menghubungi saya dan saya akan menceritakannya bagaimana cara-caranya step by stepnya untuk mendapatkan kesempatan emas seperti ini. Terima kasih, selamat sore, ya, sekarang sudah selesai. Sampai jumpa, semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya.